Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damen Saku dan kita sampai di segmentasi tanya jawab yang insya Allah pertanyaan pertama dari Bapak Babul Heri akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Nah Ustadz, ini pertanyaan menarik sekali jujur. Jadi ketika dari awal sampai sekarang ini kan kita berbicara dalam perspektif Islam. Lantas bagaimana ketika sebuah bencana menimpa suatu tempat? Tadi dikatakan agar orang-orang kembali kepada Allah. Lantas bagaimana dengan keyakinan lain? Orang yang tidak mengimani Allah. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang saya muliakan. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau tadi ayahanda bertanya bagaimana nasib umat-umat yang lainnya, betul ayahanda? Kalau orang beriman, back to Quran, balik kepada Al-Quran, ujian, cobaan, dan teguran. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman? Maka al-ahsan sakatna. Yang lebih baik jangan komentar. Kalau memang Allah mentakdirkan wafat, sakit, panjang umur, itu adalah terbaik bagi mereka. Orang yang maksiat dikasih rizki. Orang yang tidak menyembah Allah, musyrik dan murtad diberikan nikmat karunia panjang umur. Masa iya kita yang nyembah Allah, kita yang bersimpuh di hadapan Allah bersama para ulama, Allah benci kepada kita. Jadi kembali lagi itu adalah remote control Allah. Artinya segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Bagaimanapun kita mengukir mindset kita, itu adalah kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Lalu bagaimana ke depan kita mengantisipasi? Wajar dong Bu. Makanya makan dulu kalau mengaji. Cianjur kafa bil musibah wa izalana. Cukuplah dengan musibah di Kabupaten Cianjur sebagai teguran bagi kita. Kita sebagai manusia biasa kan nggak mau di sini kejadian, betul? Betul? Pak. Mau nggak di Bekasi kayak model di sono? Ingat, Muara Gembong deket. Ingat, Jakarta air laut Ancol sudah lebih tinggi daripada daratan kita. Maka inilah pesan moralnya. Satu saat Rasulullah sujud tersungkur, bersimbah air mata, tumben-tumbenan gak ngangkat kepalanya. Turun malaikat Jibril, duhai Rasul, apa yang menyebabkan kau menangis? Kurang apa duhai Rasulullah? Adakah manusia yang menyakiti hatimu? Timpakan kepada saya, aku tenggelamkan dia. Tidak wahai Jibril. Malam ini aku teringat bagaimana umat-umat Nabi terdahulu Allah timpakan dengan azab dan musibah. Padahal Nabi-Nabi mereka masih hidup di tengah-tengah mereka. Sebentar duhai Muhammad, keluhmu, sakit hatimu, sedihmu adalah sedihku. Sebentar, lapor kepada Allah. Turunlah perintah Allah kepada malaikat Jibril, surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Duhai Rasul, kata malaikat Jibril, ketahuilah Allah barusan berjanji di hadapan kami para malaikatnya, Allah tidak akan mengazab, menimpakan musibah kepada nabi-nabi terdahulu dan umatnya selama engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Tenang duhai Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Fakta sejarahnya Rasulullah masih tersungkur, masih sujud, bersimbah air mata. Kurang apa lagi duhai Muhammad? Kurang apa lagi duhai Rasulullah? Jibril, aku bersyukur Allah memberikan keamanan kepada umatku selama aku masih hidup. Yang aku pikirkan umatku ketika jasadku berkalang tanah, umatku akhir zaman yang tidak bisa mengemam pendidikanku, tarbiyahku, belum melihat wajahku. Bagaimana umat akhir zaman? Akankah Allah timpakan azab kepada mereka? Turunlah ayat selanjutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bu. Kalau jamu ada tolak bala kan? Ya begitu dah ya. Tapi doa, kalau papa rumah tangga mau harmonis, bukan musibah terus.
Kalau ibu pengen hidup sakinah, wadah, warahmah, nggak susah terus. Kalau Indonesia gempa tidak akan menyusul terus, inilah konsep doa tolak balaknya. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Duhai Muhammad, duhai Rasulullah, ketahuilah Allah berjanji kepada kami di hadapan para malaikatnya, Allah tidak akan mengazab umatmu akhir zaman sekalipun jasadmu berkalang tanah, kau sudah wafat. Yang penting lisan-lisan umatmu akhir zaman pandai menggoyang untuk beristighfar kepada Allah. Nih dia, jangan lepas istighfar. Komandan, ada nggak nabi selain Nabi Muhammad yang paling hebat? Ada nggak? Nggak ada. Bu, manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad ada tidak? Pak, tidak ada manusia lebih suci daripada Rasulullah, betul? Tapi Rasulullah setiap hari, uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah, inni la astaghfirullah ta'ala wa taubu ilaih, aku setiap hari bertaubat, beristighfar kepada Allah tidak kurang 100 kali istighfar. Itu Nabi yang suci dari dosa. Bagaimana kita berkerumun dengan dosa? Mudah-mudahan Bekasi aman selama warganya selalu beristighfar kepada Allah. Baik, terima kasih Ustadz Taufik. Sedikit pengembangan, kalau kita bersandar dengan satu ayat yang intinya bahwa Allah bisa saja menjadikan semua orang di muka bumi ini beriman kepada Allah. Kita sandarkan dengan bencana tadi, peristiwa bencana, bahwa masing-masing agama memiliki akidah masing-masing. Ya. Orang Muslim akan kembali kepada Allah dan orang-orang yang di luar non-Muslim akan kembali kepada Tuhan-Tuhannya. Bagaimana memahami ini? Ya, makanya adanya musibah ini Ustadz Agung Izul Haq, tadi bisa aja Allah menjadikan semua dapat hidayah. Ya, nah makanya dalam Quran di surat Al-Muluk udah menjadikan barometer. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu jawaban yang paling tepat. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan ada yang ahli maksiat, Allah menciptakan ada yang soleh. Tujuannya apa sih? Nanti biar Allah pengen tahu siapa yang ahsanu amalah, yang paling dapat ranking number 1 nanti. Apalagi ngaji di TV One. Iya. Nah makanya melanjutkan yang tadi, ini ada hikmah dengan musibah bencana. Allah ingin antara kita nih yang muslim dengan yang non muslim, karena negara kita bukan negara Islam ya, di situ ada Kristiani, di situ juga ada yang namanya Buddha, Hindu. Di saat Allah menurunkan bencana, hikmah diantaranya ya Rob, itu uluran tangan yang sifatnya membantu kepada saudara-saudara kita di Cianjur. Ya Al-Fakir pun dengan Majelis Taklim Al-Fakir lewat Darut Taufik Ar-Rahman, Ta'alam tuh Talim Alumni F1, udah insya Allah yang udah ketiga kali dari kemarin tuh. Ya, walaupun saya yakin nggak bisa menghilangkan, tapi paling tidak meringankan. Nah ini hikmahnya, dengan kejadian ini menjadi tameng untuk Allah nggak turunkan bencana lagi. Apa sebab? Karena tadi di segmen awal saya sebutkan 3 macam perbuatan. 1, kita makin istiqomah memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, wal mutahabbina fi, baik yang Islam, yang Sunda, yang Jawa, yang Betawi, yang Kristiani, yang Buddha, intinya kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, Allah menyuruh, Nabi memerintahkan saling mencintai karena Allah. Apalagi 2024 udah mau pilkada. Beneran ini ya, jangan hanya mengedepankan nafsu emosional pribadi tapi lupa sama keselamatan negeri. Silakan di luar mau warna hijau, merah, kuning, apalah namanya, masuk kita. Yang namanya Indonesia, ayo ting-ting makan opak. Yang penting makin tambah kompak. Tuh. Baik. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Farida yang akan dijawab oleh Ustadz Taufik. Silakan Bunda. Maskernya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Anggraini dari Majelis Taklim At-Taqwa. Yang saya ingin tanyakan, hal apa saja agar kita selaku umat muslim selalu berprasangka baik kepada Allah,
atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu saja Ustaz. Menarik sekali. Baik, terima kasih. Bunda, silakan Ustaz. Baik, ya. Di surat At-Taghabun ayat 11, di situ tadi disebutkan ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah setiap musibah yang terjadi pada hambanya melainkan atas izin Allah. Tapi di situ ada harfus syartin, waman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka bertambahlah di hatinya petunjuk Allah. Cara gimana Ustaz? Biar kita bisa selalu husnuzon kepada Allah. Nabi di saat pagi-pagi keluar rumah, ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaih Libatnya pada bab pertama. Ngelihat para sahabat pagi-pagi kumpul, Nabi nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar antum sekalian pagi ini? Jawaban sahabat unik nih. Asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kabar kami pagi ini bukan kabar baik. Kalau kita biasa gimana kabarnya? Alhamdulillah anak sehat afiat. Sahabat jawab apa jawabannya? Pagi ini ya Rasul, kondisi kami beriman kepada Allah. Dengar jawaban sahabat-sahabat begini, Nabi langsung nyambut lagi. Wa ma alamatu imanikum. Apa cirinya keimanan kamu? Sahabat jawab 3 macam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban pertanyaan ibunda. Yang pertama, cirinya kami beriman pada Allah ya Rasul, nasbiru alal bala. Kami selalu sabar terhadap musibah yang Allah limpahkan kepada kami. Yang kedua ya Rasul, wa nardha bil qada. Kami selalu ridha dengan ketetapan takdir yang Allah timpahkan juga kepada kami. Dan yang ketiga kata sahabat, wa nashkuru ala rakhai. Kami selalu bersyukur atas segala anugerah apapun yang Allah berikan kepada kami. Mendengar jawaban para sahabat begini Bu, Nabi langsung jempolin kalau bahasa sekarang. Benar kalau begitu, kalian sejati punya iman. Nah dari hadis ini kita pulangkan ke diri kita. Kita udah bisa belum make begini? Kan kadang-kadang ngomong gampang, make nggak segampang ngomongnya. Betul apa enggak Bu? Iya, telat pesawat sekali aja, angus tuh tiket, langsung nyalain Allah. Mana berarti percaya sama ketetapan Allah? Nggak nyalain, aduh karena begini, karena macet, karena begini. Dapat sejam beritanya, pesawat nomor sekian yang kita telat ternyata nabrak gunung, semua meninggal. Baru untung macet ya Allah. Mungkin kalau nggak macet saya di dalamnya udah. Nah ini yang dipanggil hikmah. Begitu Ustaz Agung. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Bapak Aben yang insya Allah nanti dijawab di segmentasi selanjutnya. Bapak Aben. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Beni, disingkat Aben. Karena Asep kan sedunia ya Tat banyak. Pertanyaan saya hanya gini Tat. Ketika kita melihat bencana ini kan banyak di mana-mana ya. Apakah itu merupakan suatu kebaikan atau kejelekan? Mungkin itu dari saya Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Aben tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.